tentang metode titik sentuh. Jadi metode titik sentuh ini termasuk ke dalam metode tanpa plot. Kenapa tiba-tiba muncul metode tanpa plot? Yang kemarin kita pakai plot gitu kan, pakai tali transect. Itu tuh dikarenakan dalam menganalisis vegetasi, metode tanpa plot itu muncul karena ada hambatan-hambatan dalam menganalisis vegetasi. Kalau misalnya kita pakai metode kuadrat atau metode dengan plot gitu. Misalnya kayak masalah apa ya? Masalah marginal. Misalnya kemarin kan kita bikin plot ya, bikin plot 1x1 misalnya. Terus tumbuhan-tumbuhan yang kecil yang sangat rapat pertumbuhannya, kemudian dia merayap dengan rizoma atau berbentuk seperti karpet, itu tuh akan susah untuk diperhitungkan ke dalam plot itu. Misalnya dia terletak di garis tepi atau marginal dari plot kita. Itu kan bakal susah. Jadi metode tanpa plot inilah solusinya kalau misalnya suatu vegetasi itu berbentuk semacam ya vegetasi rendah. Tadi udah baca praktikumnya kan? Penuntunnya kan? Jadi metode ini biasanya digunakan pada vegetasi tumbuhan yang rendah gitu, seperti rumput-rumputan, ya padang rumput seperti itu ya. Terus habis itu, udah direkam belum? Oh, udah. Terus habis itu, ini udah pernah dipraktikumkan kan di bio umum? Masih ingat nggak? Masih, Kak. Oke. Masih inilah yang berarti masih kayak masih ingat gimana cara analisis datanya dan lain-lain gitu. Nanti untuk laporannya itu bakal ada datanya juga. Nanti kakak kirim, tolong ingatkan ya habis ini. Terus habis itu bentar. Nah, di video udah pada nonton kan videonya yang di YouTube? Sudah, Kak. Jadi di video itu kita nusuk menusukkan kawatnya itu satu persatu gitu kan. Jadi alangkah lebih baik pengerjaannya itu 2 orang. Ya, pengerjaannya itu 2 orang. 1 orang untuk menusukkan kawat, 1 orang lagi untuk melihat tanaman apa yang pertama yang tersentuh kawat. Aduh, gimana ini? Nah, jadi itu ya tujuannya kita kenapa kawat itu dijatuhkan satu persatu, melihat dengan benar spesies yang pertama disentuh oleh kawat, karena pada vegetasi yang rendah itu tumbuhannya tuh sangat rapat ya. Lihatlah tumbuh-tumbuhan seperti rumput-rumputan, itu mereka tumbuh tuh sangat rapat, berlapis-lapis gitu. Terus kalau misalnya kita jatuhkan sekali banyak, itu waktu bio umum penusukannya itu sekali 10 kesepuluhannya atau satu persatu? Satu persatu. Satu Terus persatu. yang yang juga 2 orang, Kak. Oke, ya satu persatu ya, berarti udah benar waktu itu. Oke, kakak mau tanya nih, siapa yang bisa jawab langsung jawab ya. Jadi kenapa pada praktikum ini, pada pengamatan dengan metode point frequency frame itu, tumbuhan yang pertama kali tersentuh kawat yang kita catat atau kita ambil datanya. Siapa yang bisa memberikan alasan? Ayo. Kira-kira kenapa alasannya?
Ada yang mau coba menjawab? Nggak tahu ya? Halo? Kayaknya suara kakak nggak kedengeran deh sampai sana. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Nggak ada yang mau coba jawab? Kak. Izin Kak, Izin, coba Kak. menjawab Kak. Ya, coba Intan. Izin coba menjawab. Intan. Oke. Oh, ini menurut Intan aja ya, Kak. Nggak tahu salah benarnya. Mungkin karena Iya, spesies oke. itu yang dominan di sana, Kak. Makanya itu yang pertama kali dapat karena spesiesnya dominan. Oh, kurang tepat alasannya. Coba siapa lagi mau jawab? Izin menjawab Kak. Ya, coba Tiara. Oh, mungkin menurut pendapat Tiara karena itu yang duluan hadir di situ, mungkin Kak, jadi dia duluan tumbuh, dia duluan yang tinggi, dia duluan berarti tersentuh, berarti tandakan dia tumbuh lebih dulu, berarti dia yang paling pertama tersentuh mungkin. Itu. Izin jawab, Kak. Apa? Siapa itu? Jawab, Kak. Del. Itu, Kak. Kenapa, semoga tidak salah, amin ya Allah. Kenapa tanaman yang tersentuh pertama kali itu kita ambil datanya karena untuk memastikan praktikan kalau misalnya itu tanamannya untuk kita ambil data, kalau misalnya tanaman yang lain kita juga nggak pasti tahu Kak dia sentuhnya ke berapa. Jadi yang disentuh pertama kali itu yang kita ambil data. Itu aja Kak. Oke. Bagus ya. Udah mencoba menjawab, tapi kakak bakal ngasih tahu alasannya lebih tepatnya. Itu karena tujuan kita itu kan untuk menghitung nilai penting dari semak belukar atau rumput-rumputnya itu ya. Jadi nanti setelah kita menentukan covernya itu ditentukan dari tumbuhan yang pertama kali tersentuh oleh kawat. Dan kenapa hanya tanaman yang pertama tersentuh itu saja yang diambil datanya, karena tanaman ini sudah dapat mewakili data lapisan bawah dari rumput, dari vegetasinya itu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya rumput itu biasanya berlapis-lapis atau tersusun rapat sekali. Jadi itu ya alasannya kenapa tumbuhan yang pertama tersentuh itu yang dijadikan datanya gitu. Oke, paham? Paham Kak. Paham nggak? Oke. Kak. Terus tadi di videonya itu ada yang disebut istilahnya tuh peletakan dan penusukan. Terus kalau peletakan tuh apa? Coba siapa yang jawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, Elsa? Kalau menurut saya, Kak, peletakan itu kita naruh frekuensi frame-nya itu di lokasi yang udah kita tentukan buat itunya kan Kak, penelitiannya di mana mau ditaruh itu frekuensi frame-nya tuh. Kalau penusukannya tuh nusukin palangnya ke tanah itu Kak. Oke, betul ya. Jadi peletakan itu area di mana kita meletakkan poin frekuensi frame-nya, dan pada praktikum yang bentar. Kita ada berapa peletakan nih? Nah, jadi pada praktikum yang ini, yang sekarang ini kita ada datanya bakal ada 10 peletakan. Kalau misalnya ada 10 peletakan, jadi berapa semua total penusukannya? Berapa? 100, Kak. 100. Jadi 10 kali 10 ya. 10 dikali 10. Satu frekuensi frame, ada 10 penusukan, dikali 10 peletakan. Ya, bentar Kakak mau.
Jadi ini termasuk ke metode yang menggunakan titik ya. Titik. Dia ada titik, ada garis, ada plot. Nah, ada kuadrat maksudnya. Kuadrat itu yang berbentuk. Kuadratnya membentuk plot. Aduh, kurang minum. Mau minum puasa. Oke. Jadi kira-kira kalau udah lihat kan rumusnya di penuntun gimana cari frekuensi, dominansi, frekuensi relatif dan dominansi relatif. Itu udah pada paham semua belum? Izin bertanya, Kak. Ya, Sa? Untuk semua rumus itu, Kak, kita makanya untuk satu kali peletakan keempat tempat rumusnya, atau kan 10 peletakan itu udah dikumpulin datanya kan, Kak. Nah, terus satu kali aja kita nggunain rumusnya untuk yang 100 data itu, Kak. Itu, Kak, atau bagaimana, Kak? Iya, jadi rumusnya itu untuk seluruh peletakan kita. Jadi diselesaikan dulu, kita ngambil datanya, baru habis itu kita pakai rumusnya itu. Karena kalau misalnya peletakan kita pakai rumusnya itu, kan kalau rumus frekuensi jumlah hadirnya satu spesies di satu peletakan per jumlah seluruh peletakan dikali 100%. Nah, jadi nggak nyambung dong jadinya. Ya. Oke, kita contohkan ya untuk mencari frekuensi. Kalau udah terlihat bilang ya. Share screen-nya. Belum terlihat, Kak. Masih. Belum, Kak. Belum ya? Sudah, Kak. Udah, oke. Aduh. Oke, kita contohkan misalnya di 5 peletakan ini aja dulu. 5 peletakan ini. Terus kita contohkan mencari frekuensi dari akson siapa ya? Severus Killing-nya deh, Severus Killing-nya. Cuma 5 peletakan ini ya kita highlight. Jadi kalau Severus Killing-nya hadir di peletakan berapa aja? Peletakan 1, peletakan 3, peletakan 4, peletakan 5. Ya. Jadi gimana rumus frekuensinya? Cara cari frekuensinya? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa coba? Halo? Halo? Ya, Kak. Kak pikir tadi. Berarti pakai rumus yang frekuensi, berarti 4/5 dikali 100% gitu ya, Kak? Iya, 4/5 dikali 100% hasilnya? 80%. Gitu. Kalau dominansinya berapa? Kelihatan nggak atau kakak zoom lagi nih? Berarti 4/50 kali 100% gitu ya, Kak? 4/50? Setuju Ya. semuanya 4/50? Kenapa alasannya 4/50, Mutia? Ini kan kebetulan nggak nampak di layar Mutia kan, Kak. Tapi kan kakak ngitung tadi ada 4 jumlah yang Severus, apa sih yang kakak sebut tadi gitu. Dia
hadir di 4 peletakan gitu, Oh. bukan ini. Tuh, nggak kelihatan ya? Yang lain gimana? Ada kelihatan? Kalau di notebook nggak jelas, Kak. Samar semua tulisannya, Kak. Jelas, Gitu. Kak. Yang lain coba. Dia Yang lain coba. jelas, Kak. 6/50. Jelas ya? Yang lain coba. Ada yang mau bisa jawab? Jelas, Kak. Nggak ada nih yang mau jawab. Enam per 50 kali 100%, Kak. 6/50 dikali 100%. Iya. Setuju semuanya? Gimana yang lain? Yang lain ini nggak ngerti atau malu-malu? Setuju, Kak. Setuju. Iya. Tuh, cuma Ria aja. Mana tahu ada yang protes Setuju, gitu, Kak. mana 67. Jadi ulang lagi, Kak. Setuju, Kak. Gimana? Ya, berarti 6 ya. 6/50 kali 100%. Pada peletakan 1, si virus kelingnya ada 1. Peletakan 2 nggak ada. Peletakan 3 ada 2. Peletakan 4 ada 2. Peletakan 5 ada 1. Jadi totalnya itu ada 6. Karena rumus dari dominansi adalah jumlah dari suatu spesies dalam setiap jumlah penusukan dari suatu spesies per total seluruh penusukan dikali 100%. Gitu. Jadinya berapa? 6/50 kali 100%. 12%, Kak. 12%. Oke. Nah, untuk frekuensi relatif, dominansi relatif, tinggal dilihat rumusnya ya. Tinggal dilihat rumusnya ada di penuntun. Gampang kok. Terus untuk menentukan nilai penting, itu jumlah dari frekuensi relatif dan dominansi relatif. Nah, ini harus cari nanti karena untuk hasil pengamatan bakal dibikin. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, Pel? Itu kan di penuntun untuk frekuensi relatif kan ada rumusnya frekuensi suatu jenis per total frekuensi seluruh jenis. Maksud frekuensi suatu jenis itu tuh sama kayak yang frekuensi yang di atasnya, Kak? Iya, frekuensi yang ini. Frekuensi yang tadi kita cari di awal itu, Kak? Iya, benar-benar. Oh, berarti dominansi relatif, berarti dominansi suatu jenisnya, berarti dominansi yang sudah kita cari tadi, gitu kan, Kak? Iya, betul-betul. Terus total frekuensi seluruh jenisnya gimana, Kak? Total frekuensi seluruh jenisnya berarti dicari setiap jenis, berapa frekuensi setiap jenisnya, lalu ditotalkan. Gitu. Gitu aja kok. Oke. Gimana, Pil? Paham? Misalnya kayak Axonopus compressus frekuensi berapa ya? Dia ada nggak ya di semuanya? Misalnya dia ada di semuanya berarti 100% dong. 100%. Terus si virus killingnya tadi 80%. Asistia gangnetica ini misalnya 40% gitu kan. Nah, jadi ditotalkan semuanya, semua jenis yang ada di sini, berapa frekuensinya. Terus itu yang dijadikan perbandingan untuk mencari frekuensi relatif gitu. Nah, ini harus diingat-ingat. Kalau bisa dicatat, kalau misalnya datanya nanti sudah benar, total dari frekuensi relatif, total dari dominansi relatif itu 100%. Ya. Dan total dari frekuensi relatif itu juga
100%. Nah, tadi kan kakak bilang ada indeks nilai penting. Indeks nilai penting ini penambahan dari frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Jadi totalnya nanti kalau misalnya datanya sudah benar, itu akan 200%. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk hasil pengamatan laporan, nanti bakal ada 3 bagian. Yang pertama itu tabel mentah yang tadi akan kakak kirim. Terus yang kedua itu penghitungan. Perhitungannya itu dibikin di kertas, terus habis itu difotoin, dimasukkan ke laporannya. Oke. Perhitungan itu yang tadi frekuensi, dominansi, frekuensi relatif, dominansi relatif, terus yang terakhir INP-nya. Terus habis itu yang bagian ketiga tabel ini bentar. Mari kita lihat di teman-teman. Oh, enggak di sini. Untuk bagian ketiga nanti ada tabel yang isinya yang pertama nomor, habis itu nama spesies, kolom yang ketiganya frekuensi, frekuensi relatif, kemudian dominansi, dominansi relatif, dan terakhir INP. Jadi data-data yang sudah diperhitungkan tadi itu dimasukkan ke dalam tabel gitu. Nanti kakak kirim gimana ini, gimana bentuk tabelnya. Jadi ada 3 nanti untuk hasil pengamatan ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Berarti pada tabel yang ketiga tuh hasil dari perhitungan tuh kita masukin ke dalam tabel yang ketiga tuh, Kak? Iya, benar. Terus nanti dibikin totalnya juga, Kak? Gimana? Kan nanti kan habis semua hasilnya tuh dimasukin dalam tabel yang ketiga tuh nanti dibikin juga totalnya tuh, Kak? Iya, total ya? Iya. Nanti ada di bawahnya total. Oke. Makasih, Kak. Oke. Tanya, Kak. Iya, Yoma. Kalau untuk mencari apa tadi itu, Kak? Gabungan dari frekuensi relatif sama dominansi relatif, Kak? Indeks nilai penting. Indeks nilai penting, Kak? INP singkatannya. Oke, Kak. Oke. Kak, izin Ya. tanya, Kak. Boleh dijelasin lagi, Kak, yang cara mencari frekuensi relatif tadi itu, Kak, yang kan rumusnya frekuensi suatu jenis per total frekuensi seluruh jenis. Maksudnya tadi itu masih belum ngerti, Kak. Oke, Kakak jelasin lagi ya. Pemasukan pasnya. Oke, kita misalkan kelihatan belum? Udah kelihatan? Belum, Kak. Belum, Kak. Harusnya sih udah. Bentar ya. Udah, Kak. Udah ya? Oke. Udah, Kak. Misalnya kita udah cari frekuensi dari Axanophorus compressus misalnya 90%. Mana persennya? Cannot find it. Oke. Terus frekuensi Spheros locundus
Misalnya 40%. Jadi semua spesiesnya Mutia dicari frekuensinya, lalu ditotalkan. Ditotalkan misalnya semuanya jadi berapa ya? Misalnya jadi 2.500% gitu. Ya. Terus untuk mencari frekuensi relatifnya, frekuensi relatif siapa nih? Axenopus misalnya. Axenopus gitu. Nah, rumusnya tadi frekuensi spesies per total seluruh frekuensi dikali 100%. Misalnya tadi 90 ya, 90 per total seluruh frekuensinya 2.500 dikali 100%. Berapa ini pemirsa? 25, 60. 3, apa itu? 90. 3, sekian ya? Ya, 3, sekian. 3 pas bukan? 3%. 90 bagi 25. 3,8 sekian persen. Nah, gitu. Berarti misal tadi kan kata kakak tuh yang akson. Berarti yang dijumlah-jumlahin tadi itu per masing-masing petakannya gitu, Kak. Gimana? Tadi kan ada yang kita cari kan misalnya yang si Axenopus gitu kan, Kak. Si Axenopus ini misal hadir di petakan, hadir di 7 petakan dari 10 misalnya kan, Kak. Jadi dari 7 petakan per 10 jumlah petakan tadi itu kan per masing-masing petakan itu kan ada persentasenya, Kak, gitu yang udah kita cari gitu. Jadi persentase per masing-masing petakan itu yang kita jumlahkan gitu, Kak. Oh, bukan, secara keseluruhan dia persentasenya itu. Jadi dia ada di 7 peletakan gitu kan. Dia hadir di 7 peletakan, berarti ada 3 peletakan dia tidak hadir. Jadi frekuensi